Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam kisah-kisah orang kudus Katolik. Hari ini tanggal 13 Februari. Kita bersama-sama akan mengikuti perjalanan hidup Santa Catarina de' Ricci. Selamat mengikuti. Santa Catarina lahir dengan nama Alessandra Lucrezia Romola de' Ricci pada tahun 1522 dalam keluarga bangsawan Ricci di Florence, Italia. Ibunya meninggal saat Alessandra masih bayi. Dia lalu dibesarkan oleh ibu baptisnya. Namun ia selalu menganggap Bunda Maria adalah ibu kandungnya. Karena itu Alessandra memiliki devosi yang sangat mendalam padanya. Alessandra kecil adalah seorang anak yang sangat polos, sehingga ia bisa berbicara dengan malaikat pelindungnya. Dan dari malaikat pelindungnya, ia belajar bagaimana cara berdoa rosario. Di usia 13 tahun, Alessandra masuk biara suster Dominikan di Monte Celi. Sebagai biarawati, ia memilih nama Catarina. Suster Catarina memiliki cinta yang sangat mendalam terhadap sengsara Yesus disalib. Dalam keheningan biara, ia sering bermeditasi merenungkan kisah sengsara Kristus. Yesus kemudian menganugerahinya hak amat istimewa untuk menerima tanda-tanda lukanya atau stigmata di tubuhnya. Dengan gembira, Catarina menanggung segala rasa sakit yang timbul oleh karena luka-luka suci yang dia miliki sampai pada akhir hayatnya. Dalam doa-doanya, Catarina mulai menerima penglihatan-penglihatan dan mengalami ekstase dengan kehadiran Roh Kudus dalam jiwanya. Beberapa rekan biarawati meragukan karunia-Nya ini sebab secara lahiriah Catarina tampak seperti tidur atau diam dan dengan terpesona menatap ke suatu arah ketika karunia penglihatan itu datang. Meskipun begitu, semua orang menerima karunia Suster Catarina sebagai bagian dari kehidupan mereka dengan Tuhan. Pada usia 20 tahun, Suster Catarina mulai mengalami ekstase sengsara Yesus disalib yang dimulai dari hari Kamis siang sampai pada hari Jumat sore jam 4. Ekstase sengsara Yesus ini rutin dialami Santa Catarina setiap minggu selama 12 tahun. Saat Suster Catarina berada dalam ekstase sengsara Yesus ini, luka-luka yang dialami Yesus akan muncul secara ajaib pada sekujur tubuh Catarina. Dan secara ajaib pula, luka-luka tersebut muncul dalam urutan seperti yang dialami Yesus. Mulai dari luka akibat dicambuk, dan luka di kepala akibat ditusuk mahkota duri. Pada akhirnya, Suster Catarina akan penuh dengan luka dan bahunya menjorok dari salib. Suster Catarina mengalami penderitaan yang maha hebat seperti yang pernah Yesus alami. Namun seperti teladan Yesus sendiri, Catarina juga tidak pernah mengeluh. Ia senantiasa bersyukur atas karunia ilahi yang diterimanya. Mujizat ini membuat orang-orang mulai ramai datang mengunjungi biara Suster Catarina pada setiap akhir minggu. Banyak yang pada awalnya bersikap skeptis, namun begitu melihat secara nyata akan sengsara Yesus yang dialami oleh Suster Catarina, mereka lalu bertobat dan menjadi percaya. Semakin hari, semakin banyak peziarah rohani yang datang. Mereka bersatu dalam doa bersama dengan Suster Catarina yang sedang mengalami ekstase sengsara Yesus disalib. 3 orang yang nantinya terpilih menjadi paus di masa depan. Kardinal Cervini, yang kemudian menjadi Paus Marcellus II, Kardinal Alexander de Medici, Paus Leo ke-11, dan Kardinal Aldo Brandini,
Paus Clemens ke-8 pernah berada di antara ribuan orang yang berdoa bersama Santa Katarina yang sedang mengalami kembali sengsara Yesus disalib. Suatu kali, dalam sebuah penglihatan, Tuhan mengizinkan Katarina untuk melihat jiwa seseorang yang sedang berada di api penyucian. Demikian besar kasih-Nya, sehingga Katarina menawarkan diri untuk menggantikan penderitaan jiwa tersebut. Tuhan mendengar doanya, dan Katarina mengalami penderitaan yang amat hebat, 40 hari lamanya. Penderitaannya ini merusak kesehatannya secara permanen. Setelah menderita sakit yang demikian lama serta menyakitkan, Santa Katarina wafat pada usia 68 tahun pada tanggal 2 Februari 1590. 150 tahun kemudian, ia dinyatakan kudus pada 1746 oleh Paus Benediktus ke-14. Terima kasih. Kita baru saja mengikuti kisah perjalanan hidup Santa Katarina de' Ricci. Semoga teladan hidup Santa Katarina de' Ricci menjadi inspirasi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.